Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa ada tiga jenis cara untuk menyimpan data di Docker container, yaitu yang pertama ada volume mount, kemudian yang kedua ada bin mount, dan yang ketiga ada tmpfs mount. Nah, dari ketiga ini, kita akan fokus dulu untuk membahas volume mount. Pertama-tama, kita akan membuat sebuah nama volume untuk penyimpanan datanya, kemudian dilanjutkan untuk melihat daftar volume di Docker. Di sini kita sudah membuat nama volume yaitu MyData, dan teman-teman juga bisa melihat daftar volume di Docker. Selain membuat dan melihat daftar volume di Docker, teman-teman juga bisa melakukan inspect ke suatu volume. Dalam hal ini, kita akan melakukan inspect ke volume yang baru dibuat yaitu MyData. Di sini terlihat informasi dari volume MyData, mulai dari tanggal pembuatan, driver, labels, mount point atau path directory dari volume MyData, dan lain-lain. Nah, untuk menghapus sebuah volume, teman-teman bisa menggunakan perintah docker volume rm yang diikuti nama volumenya, misalnya MyData. Nah, dan untuk menghapus semua volume yang tidak termounting ke sebuah kontainer, teman-teman bisa menggunakan perintah docker volume prune. Apa yang sudah kita implementasikan mulai dari perintah volume create, ls, inspect, rm, dan prune itu adalah perintah manajemen volume di Docker. Jadi secara tidak langsung kita sudah belajar perintah manajemen volume di Docker. Selanjutnya kita akan demo untuk mounting data dari volume MyData ke container pada path directory /app/data. Tujuan dari skenario ini adalah menambah atau upload file ke dalam kontainer pada path directory /app/data. Dan yang kedua, mengecek isi volume MyData. Hal ini untuk memastikan bahwa file yang ditambahkan atau diupload pada kontainer itu termounting. Setelah menjalankan kontainer dari image welcome to Docker, saya masuk ke kontainer Docker menggunakan perintah exec. Kemudian saya masuk ke path directory /app/data. Kemudian saya membuat sebuah file dengan nama halo.txt. Dan konten dari file tersebut hanya halo yenda. Nah, ini analogi sederhana saja ketika ada file yang diupload ke kontainer. Nah, untuk mengecek file halo.txt di dalam volume MyData, kita tidak bisa langsung akses ke path directory /var/lib/docker/volumes/mydata di terminal, karena saya mendemokan ini di lokal komputer saya. Dengan kata lain, path directory /mydata tersebut ini berada dalam VM Docker Desktop. Nah, lain halnya jika teman-teman berada di server Linux ya, kita bisa langsung akses ke path directory tersebut. Nah, jika di lokal komputer, untuk mengeceknya, teman-teman bisa buka Docker Desktop. Kemudian klik menu volume, lalu klik nama volume MyData. Nah, di sini terlihat nama file halo.txt. Skenario selanjutnya, kita akan membuat sebuah database di PostgreSQL menggunakan image Postgres. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam kontainernya dan membuat sebuah table, lalu memasukkan beberapa data. Nah, terakhir kita cek datanya di volume Docker Desktop. Coba perhatikan perintah minv postgres_data, yang mana ini adalah nama volume.
Nah, jadi tidak seperti skenario pertama, yang mana pada skenario pertama, terlebih dahulu kita membuat volume yang baru menggunakan perintah volume create. Nah, di skenario kedua ini, kita tidak perlu melakukan hal tersebut, karena Docker volume otomatis akan terbuat jika nama volume Postgres underscore data sebelumnya tidak ada di Docker volume. Oke, kita buka Docker desktop kita, lalu kita klik menu volume dan klik volume Postgres underscore data. Nah, disinilah semua data dari Postgres tersimpan. Skenario selanjutnya kita akan menghapus kontainer DB dari image Postgres. Lalu kita akan membuat kontainer baru lagi menggunakan image Postgres serupa. Di sini kita hanya ingin make sure saja bahwa jika kontainernya di stop maupun dihapus, datanya akan tetap tersimpan di volume Postgres underscore data selama volume Postgres underscore data tidak dihapus. Bisa teman-teman lihat bahwa meskipun kontainer DB sebelumnya sudah kita stop bahkan dihapus, akan tetapi datanya tetap tersimpan dan tampil ketika kita membuat kontainer baru lagi yaitu new DB. Nah, itulah pembahasan dari volume mount. Untuk bin mount sendiri dan TMPFS mount akan saya bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, saya cukupkan dulu untuk pembahasan pada video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share dan di-like. Jangan ragu juga untuk berkomentar jika ada pertanyaan, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap kali update video terbaru. Kita bertemu lagi di video Docker selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.